Di bawah terik matahari yang menggantung di langit kota pesisir, Sobari melangkah pelan di antara deru bas dan teriakan kondektur. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar panas, namun langkahnya tetap tegar. Di tangan kanannya, ia menggenggam keranjang berisi air mineral, rokok eceran, dan permen murah, harta kecil yang menjadi sumber hidup satu-satunya. Setiap kali seseorang memanggil, "Bang, air satu," wajahnya tersenyum, senyum yang menutupi segala lelah dan luka batin yang telah menahun. Terminal itu bukan sekadar tempat bas keluar masuk. Ia adalah arena kehidupan, tempat orang berjuang untuk sesuap nasi, dan juga tempat para penguasa bayangan berkuasa tanpa hukum. Setiap sudutnya punya cerita, dari pedagang kecil yang bersembunyi dari pungutan liar, sampai anak-anak jalanan yang tumbuh tanpa arah. Di antara mereka, Sobari adalah sosok yang dikenal sabar. Tak pernah marah, tak pernah melawan, meski lapaknya berkali-kali dirusak oleh tangan-tangan jahat. Sore itu, keringat menetes deras di wajahnya saat sekelompok preman datang, dipimpin oleh seorang bertubuh besar dengan bekas luka panjang di pipi, Rambo Kadir, raja terminal yang semua orang takuti. Dengan suara berat, ia menatap Sobari dan berkata, "Bar, uang keamanan bulan ini naik 50.000. Sobari menatapnya dengan pandangan datar, berusaha tenang, lalu menjawab lirih, "Kadir, aku bahkan belum nutup modal jualan kemarin." Tapi sebelum kata-katanya selesai, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Keranjang Sobari jatuh, air tumpah membasahi tanah panas. Orang-orang di sekitar hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani bicara. Seorang preman menendang botol yang berguling, lalu menertawakannya. "Kalau nggak sanggup, minggir dari terminal ini. Tempat ini cuma buat orang yang tahu aturan," teriaknya. Sobari membungkuk pelan, memungut satu persatu botol yang pecah, sementara darah dari sudut bibirnya menetes ke lantai aspal yang sudah panas seperti bara. Malamnya, di bilik sempit yang ia sebut rumah, Sobari duduk menatap foto anak semata wayangnya, Rian, remaja tanggung yang rajin membantu nelayan di pesisir. Lampu minyak di sudut ruangan berkelap-kelip, menyoroti wajahnya yang letih namun tetap hangat. "Nak, sabar ya, Bapak kuat karena kamu," bisiknya, menggenggam foto itu dengan tangan gemetar. Di luar, angin membawa suara bising terminal yang tak pernah tidur, seolah menertawakan penderitaannya. Namun di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang berbeda dari mata Sobari malam itu. Tatapannya bukan lagi tatapan pasrah seperti biasanya, ada bara kecil di sana, bara yang belum menyala tapi siap membakar segalanya. Ia teringat wajah Rambo Kadir, teringat botol air yang diinjak hingga pecah, dan tatapan warga yang tak berani menolongnya. Semua itu menumpuk di dada seperti batu yang menunggu retak. Keesokan paginya, Sobari kembali ke terminal dengan wajah tenang. Ia menyapa semua orang seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi kali ini, tangannya sedikit bergetar ketika menyerahkan kembalian ke penumpang. Di dalam dadanya, ada suara kecil yang terus berbisik, "Sampai kapan kamu diam, Bar? Sampai kapan kamu biarkan mereka injak-injak harga dirimu?" Ia menggigit bibirnya, menatap langit, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menemukan damai di dalam dirinya. Saat senja mulai turun, Sobari duduk di bangku kayu usang, memandangi bayangan bas yang berbaris rapi di kejauhan. Ia tahu hidupnya kecil, suaranya tak didengar, tapi hatinya mulai berubah. Di tengah hiruk-pikuk terminal, ia mengangkat kepalanya dan berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kalau kejahatan dibiarkan karena takut, maka dosa terbesar bukan pada pelaku, tapi pada yang memilih diam. Dan disitulah, tanpa disadari oleh siapapun, lahir api kecil pertama dalam hati Sobari, api yang kelak akan membakar dua dunia hitam, terminal dan pelabuhan. Hari-hari berlalu seperti arang yang terus membara dalam dada Sobari. Setiap pagi ia tetap berangkat ke terminal dengan langkah yang tampak tenang, namun di balik sorot matanya tersimpan luka dan dendam yang menunggu waktu. Bekas tamparan Rambo Kadir masih membekas di pipinya, tapi yang lebih menyakitkan bukanlah rasa perihnya, melainkan penghinaan yang ia telan di depan semua orang tanpa satu pun yang berani membelanya. Di setiap langkahnya, ia merasa bumi terminal itu semakin berat, seakan menahan beban dari seluruh pedagang kecil yang terus diperas tanpa ampun. Suasana terminal kini makin mencekam. Preman-preman Rambo Kadir mulai berkeliling seperti serigala lapar, menagih uang keamanan lebih besar dari biasanya. Setiap pedagang yang menolak, langsung dihajar atau barangnya disita.
Sobari menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana seorang penjual nasi uduk diseret karena telat bayar, sementara kerumunan hanya bisa menonton. Dunia kecil itu seakan telah kehilangan rasa kemanusiaan, hukum diganti kekuasaan, dan keadilan dijual seharga beberapa lembar uang lusuh. Suatu sore, saat Sobari sedang menghitung hasil jualan di pojok terminal, dua preman datang menghampirinya. "Bar, bos bilang sekarang tiap hari setor, bukan seminggu sekali," kata salah satu sambil menepuk-nepuk bahunya. Sobari menatap uang di tangannya, hanya ada belasan ribu, belum cukup untuk makan malam, apalagi setor. "Kalau nggak bisa bayar sekarang, lapakmu kita kosongin," kata preman satunya lagi sambil menginjak satu botol air. Suara pecahannya menggema di antara deru mesin bas, seperti pecahnya kesabaran di dalam hati Sobari. Namun kali ini, Sobari tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memungut pecahan botol itu perlahan, lalu berkata dengan suara datar, "Nanti aku bayar, Mas." Ia menatap mereka sekilas, bukan dengan ketakutan, tapi dengan pandangan dingin yang tak mereka pahami. Setelah para preman pergi, Sobari duduk diam lama sekali. Angin sore mengusap wajahnya yang basah keringat, dan di matanya mulai tampak sesuatu yang berbeda, keheningan yang mengandung amarah. Malam itu, ia berjalan pulang melewati jalanan gelap yang mengarah ke pesisir. Di kejauhan, ia melihat bayangan anaknya, Rian, sedang membantu nelayan menurunkan ikan. "Rian," panggilnya pelan. Anak itu tersenyum, wajahnya polos tanpa tahu apa yang menanti dunia mereka. "Pak, tadi preman pelabuhan juga datang ke tempat nelayan. Mereka minta uang jaga dermaga. Katanya, kalau nggak bayar, kapal bisa hilang," kata Rian tanpa rasa curiga. Hati Sobari seperti ditusuk. Dunia yang busuk di terminal ternyata menjalar sampai ke pelabuhan tempat anaknya mencari nafkah. Sepanjang malam, Sobari tak bisa tidur. Ia duduk di lantai rumahnya yang sempit, menatap dinding bambu yang retak. Di tangannya tergenggam uang hasil jualan hari itu, tak cukup untuk setor, tak cukup untuk hidup. "Sampai kapan begini, Tuhan?" gumamnya lirih. Tapi malam itu, doa yang ia panjatkan bukan lagi doa untuk kesabaran, melainkan permohonan agar hatinya dikuatkan, karena ia tahu, badai besar akan datang, dan kali ini ia tidak akan diam lagi. Keesokan paginya, terminal lebih ramai dari biasanya. Rambo Kadir datang dengan rombongannya, menagih uang dari setiap pedagang dengan cara kasar. Saat mereka sampai di lapak Sobari, semua mata menatap takut. "Mana setoranmu, Bar?" tanya Kadir dengan nada menghina. Sobari menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang kotor dari saku. "Ini semua yang aku punya." Kadir menatap uang itu, lalu menamparkan Sobari sekali lagi sambil menertawakan. "Kau pikir ini cukup?" Tawa itu menggema lama di telinga Sobari, bahkan setelah mereka pergi. Tangannya mengepal kuat, darah dari bibirnya menetes lagi, namun kali ini ia tidak menunduk. Ia menatap ke arah punggung para preman yang menjauh, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri, keadilan tidak akan datang dengan sabar, tapi dengan keberanian. Di balik matahari yang mulai tenggelam di ujung terminal, wajah Sobari perlahan berubah, bukan lagi wajah penjual asongan, tapi wajah seseorang yang siap menagih keadilan dengan caranya sendiri. Malam itu, langit pesisir tampak muram. Awan menggantung berat, angin laut berhembus kencang membawa aroma asin dan dingin yang menusuk tulang. Sobari baru saja menutup lapak asongannya, berjalan pulang menyusuri jalan setapak menuju rumah kecilnya di pinggir dermaga. Ia berharap bisa makan malam bersama Rian, anak semata wayangnya, satu-satunya alasan ia bertahan hidup di dunia yang semakin kejam. Tapi malam itu, langkah Sobari terasa gelisah. Ada sesuatu yang tak biasa di udara, seolah alam ikut menahan napas menanti sesuatu yang buruk. Di kejauhan, suara gaduh terdengar dari arah pelabuhan. Suara orang berteriak, disusul dentuman benda keras. Sobari mempercepat langkah, jantungnya berdetak cepat. Ketika ia sampai di dermaga, pandangannya membeku, beberapa preman pelabuhan memukuli seseorang di dekat tumpukan peti ikan. Di bawah sorot lampu redup, tubuh kurus itu tergeletak, "Rian, cukup, jangan pukul anakku," teriak Sobari, berlari sekuat tenaga. Namun dua preman menahannya, sementara pemimpin mereka, Dulah Lautan, menatapnya dengan senyum bengis. "Anakmu ini keras kepala, Bar. Kami cuma mau ajari dia cara hidup di pelabuhan." Sobari berlutut di tanah, tangannya bergetar melihat darah yang menetes dari wajah Rian. Anak itu masih sempat berbisik, "Maaf,
Pak, aku cuma bilang jangan kasih uang ke mereka." Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Preman-preman itu menertawakan, lalu salah satu dari mereka menendang tubuh Rian sekali lagi hingga tubuh kecil itu tak bergerak. Sobari menjerit, suara parau dan penuh rasa kehilangan, tapi para preman hanya meninggalkannya begitu saja, seolah nyawa anaknya tak berarti apa-apa. Hujan turun tiba-tiba, deras dan kejam. Sobari memangku tubuh anaknya yang dingin, memeluknya erat seakan takut Rian akan menghilang jika dilepaskan. "Bangun, nak, ini cuma mimpi, kan?" Bisiknya berulang kali, matanya merah dan bengkak. Namun tubuh itu kaku, dingin, dan tanpa nyawa. Hujan bercampur air mata membasahi tanah, menciptakan genangan kecil di bawah tubuh mereka berdua, genangan yang seolah menandai lahirnya dendam seorang ayah yang kehilangan segalanya. Beberapa nelayan yang melihat kejadian itu hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani mendekat, karena semua tahu siapa Dulah Lautan. Tak ada yang mau ikut mati sia-sia. Dunia seakan membisu malam itu. Satu-satunya yang terdengar hanyalah isak tertahan Sobari dan suara ombak yang menggulung keras, seperti ikut menangisi nasib anak manusia yang terlalu baik untuk hidup di dunia sekejam ini. Menjelang subuh, Sobari menggali tanah di belakang rumahnya sendiri untuk memakamkan Rian. Tak ada kain kafan layak, hanya selembar selimut lusuh yang biasa digunakan anaknya saat tidur. Dengan tangan gemetar, ia menutup liang itu satu sekop demi satu sekop, sementara air matanya tak berhenti jatuh. "Maafkan Bapak, nak. Bapak janji, dunia ini akan tahu siapa yang buat kau menderita," gumamnya pelan, namun di balik kelembutan suara itu tersimpan janji kematian. Setelah pemakaman sederhana itu, Sobari duduk di depan kubur anaknya hingga pagi. Tatapannya kosong, tapi di balik keheningan itu, ada sesuatu yang berubah. Ia tak lagi menatap hidup dengan pasrah. Di dadanya, dendam mulai tumbuh seperti bara yang menyala di tengah arang. Ia teringat wajah Dulah Lautan, teringat tawa para preman, teringat semua hinaan yang selama ini ia telan. Dalam hati, ia berbisik, "Aku tidak akan mati sebelum mereka. Semua merasakan apa yang aku rasakan malam ini." Ketika matahari pertama muncul di ufuk timur, Sobari berdiri. Bajunya basah, rambutnya acak-acakan, namun langkahnya mantap. Di tangannya, ia menggenggam batu nisan kecil bertuliskan nama anaknya, seolah menjadi pengingat abadi. Ia menatap laut lepas dengan mata yang kini tak lagi lembut, mata seorang ayah yang kehilangan, sekaligus mata seorang pemburu yang telah menemukan tujuan. Dari malam kelam itu, lahirlah seseorang yang berbeda, bukan lagi Sobari si penjual asongan, tapi Sobari yang akan menjadi mimpi buruk bagi dua raja preman kota pesisir. Sejak malam pemakaman Rian, rumah Sobari berubah menjadi tempat sunyi yang menakutkan. Dinding bambu yang dulu dipenuhi tawa anaknya kini hanya memantulkan keheningan dan rasa kehilangan. Malam demi malam ia duduk di depan lampu minyak, memandangi foto anaknya sambil menggumam doa tanpa suara. Tapi semakin ia berdoa, semakin nyaring suara di dalam kepalanya berbisik, "Doa tidak akan menghidupkan anakmu. Keadilan harus kau rebut sendiri." Dari bisikan itulah, lahir tekad yang tak bisa dibendung lagi. Suatu malam, ia membuka kotak kayu tua yang selama ini disimpan di bawah ranjang. Di dalamnya ada benda-benda yang seolah menjadi bagian dari masa lalu yang ingin ia lupakan, sebuah pisau lipat berkarat, sarung tangan kulit, dan kartu tanda pengenal usang bertuliskan, "Pasukan Bayangan, Operasi Rahasia." Dulu, sebelum menjadi penjual asongan, Sobari pernah menjadi bagian dari satuan khusus yang bergerak dalam senyap. Ia meninggalkan semua itu demi keluarga dan kehidupan damai, tapi kini masa lalu itu menjemputnya kembali. Dengan tangan gemetar, ia mengusap pisau itu dan berbisik, "Aku pikir aku sudah berhenti membunuh, ternyata hanya tertidur." Malam-malam berikutnya, Sobari mulai berlatih diam-diam di tepi pantai. Ia menajamkan pisaunya, melatih gerakan senyap, dan menguatkan tubuh yang mulai renta. Setiap ayunan tangan adalah luapan rindu dan dendam untuk anaknya. Dalam kesunyian, ombak menjadi saksinya. Kadang ia menangis di sela latihan, memukul tanah sambil menjerit nama Rian. Tapi setelah air mata habis, yang tersisa hanyalah ketenangan dingin, ketenangan seorang pembunuh yang telah berdamai dengan kematian. Siang hari, ia kembali ke terminal seperti biasa, berpura-pura menjadi asongan yang sama. Ia menjual air, permen, dan rokok eceran sambil memperhatikan pergerakan para preman. Setiap langkah, setiap kebiasaan, ia hafal satu persatu. Ia tahu kapan mereka datang, di mana mereka berkumpul,
dan siapa yang memegang kendali di setiap sudut. Tak ada yang curiga, semua masih menganggap Sobari hanya bapak tua yang hidup dari belas kasihan orang. Tapi di balik senyum ramahnya, ada mata yang memantau dengan ketajaman seekor serigala lapar. Suatu malam, Sobari datang ke rumah seorang kawan lama bernama Pak Rono, mantan anggota pasukan yang dulu satu tim dengannya. Rumah itu sepi, tersembunyi di balik gudang tua dekat stasiun. Saat pintu dibuka, Pak Rono terkejut melihat wajah tua itu kembali dengan sorot mata yang tak asing baginya. "Bar, jangan bilang kau mau turun tangan lagi," ucap Rono dengan nada takut. Sobari hanya menatapnya, lalu meletakkan foto Rian di meja. "Mereka bunuh anakku, Ron. Dan aku tak akan berhenti sebelum mereka semua mengerti arti kehilangan." Pak Rono menunduk lama, lalu menghela napas berat. Dari lemari tua ia mengeluarkan satu tas kecil berisi perlengkapan yang pernah mereka gunakan dulu, tali baja, pisau lempar, dan sebuah jaket hitam lusuh. "Kau gila, Bar. Tapi kalau kau benar-benar mau melangkah, jangan kembali sebelum semuanya selesai," katanya lirih. Sobari mengangguk, dan di wajahnya muncul senyum dingin yang lama tak terlihat, senyum seorang prajurit yang kembali ke medan perang, bukan karena perintah, tapi karena luka. Beberapa hari kemudian, Sobari mulai bergerak dalam gelap. Ia mengikuti jejak anak buah Rambo Kadir dan Dullah Lautan, mencatat semua titik pertemuan mereka. Ia menyamar sebagai pemulung, sopir truk, bahkan kuli pelabuhan demi mengumpulkan informasi. Tak ada yang tahu bahwa pria tua yang tampak rapuh itu sedang menyiapkan badai besar. Ia bahkan mulai membuat senjata rakitan dari barang-barang bekas, botol kaca, minyak tanah, dan paku karatan, semua berubah menjadi alat kematian di tangannya. Di malam ketujuh setelah kematian Rian, Sobari berdiri di tepi pelabuhan dengan angin laut menerpa wajahnya. Di tangannya, ia menggenggam pisau lipat yang kini telah diasah sempurna. Di langit, bulan separuh memantulkan cahaya pucat ke air laut yang beriak tenang. "Kau lihat, Nak," bisiknya sambil menatap ke arah horizon. "Bapak akan mulai dari mereka yang paling dulu menertawakan kita." Dan di detik itu juga, di tengah kesunyian malam pesisir, lahirlah kembali Sobari yang lama, bukan penjual asongan, melainkan bayangan pembawa maut yang akan memburu setiap orang yang merampas kehidupannya. Terminal tua itu masih ramai seperti biasa, suara klakson dan teriakan sopir bercampur dengan bau bensin yang menyengat. Tak ada yang tahu, di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria tua dengan wajah tenang tengah menunggu malam menelan cahaya terakhir. Sobari duduk di bangku reyot dekat warung kopi, menggenggam botol air mineral seolah hanya pedagang biasa. Tapi di dalam keranjangnya, bukan hanya minuman yang ia bawa, ada pisau kecil, tali baja tipis, dan sebotol cairan mudah terbakar yang disembunyikan dengan rapi. Malam itu, ia tak lagi menjual air, melainkan menagih hutang dengan nyawa. Langit mulai gelap ketika tiga preman terminal, orang-orang kepercayaan Rambo Kadir, mulai berkeliling menagih uang keamanan dari para pedagang kecil. Suara mereka keras, menakutkan, dan diikuti tawa yang membuat banyak orang menunduk ketakutan. Sobari memperhatikan dari jauh, matanya tak lagi lembut. Ia tahu ketiganya, Rono Jabrik, Tono Keling, dan Boma, orang yang pernah menendang kepalanya waktu itu. Mereka berjalan sombong, seperti raja kecil yang merasa dunia terminal adalah milik mereka. Tapi malam ini, tiga nama itu akan dihapus dari daftar kehidupan. Saat mereka berhenti di warung nasi uduk dan mulai mengancam pemiliknya, Sobari bangkit perlahan. Ia berjalan mendekat dengan langkah ringan, wajahnya masih ramah seperti biasa. "Bang, mau beli air? Panas begini, haus kan?" katanya pelan. Rono Jabrik menoleh dan menertawakan. "Halah, si asongan tua, masih berani jualan di sini," ucapnya sinis. Tapi sebelum sempat menendang keranjang Sobari, gerak cepat menyambar. Dalam sepersekian detik, pisau kecil menancap di leher Rono, darahnya menyembur seperti air pecah dari pipa. Tono dan Boma terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jeritan panik terdengar, pedagang-pedagang menutup mulut, berlari, sementara Sobari bergerak cepat. Ia menarik tali baja dari dalam keranjang, melilitkannya ke leher Tono, dan menarik sekuat tenaga. Bunyi serak, napas terakhir. Tubuh Tono ambruk tanpa suara. Boma berusaha kabur, tapi Sobari melemparkan botol cairan ke arahnya. Cairan itu pecah dan menyulut api ketika Sobari menjatuhkan puntung rokok yang sudah disiapkannya. Dalam sekejap, Boma menjerit, tubuhnya terbakar di tengah teriakan orang-orang yang berhamburan.
Api menari di malam terminal, dan di tengah kekacauan itu, Sobari berdiri diam. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya dingin seperti batu. Ia menatap jasad ketiga preman itu satu persatu, lalu berkata pelan, "Untuk anakku, Rian." Kalimat itu tak terdengar oleh siapapun, tapi terasa berat di udara, seperti doa kutukan yang baru saja dilepaskan. Ia kemudian berjalan perlahan ke arah gang belakang terminal, meninggalkan Api dan mayat di belakangnya. Ketika polisi tiba beberapa menit kemudian, yang tersisa hanya tubuh-tubuh gosong dan kerumunan orang yang ketakutan. "Asongan berdarah," teriak seseorang dari kejauhan, dan nama itu langsung menyebar seperti desas-desus liar. Malam itu, legenda baru lahir, tentang seorang penjual asongan tua yang membunuh 3 preman dalam sekejap tanpa suara. Warga kecil yang selama ini tertindas berbisik pelan, sebagian ketakutan, sebagian lagi merasa puas dalam diam. Di tempat lain, di sebuah ruangan tersembunyi di pelabuhan, Rambo Kadir mendengar kabar itu dari anak buahnya. Wajahnya menegang, lalu ia tertawa kecil. "Jadi si tua itu mulai berani, iya," katanya dingin. "Kalau dia mau main api, kita kasih dia neraka." Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Sobari hidup-hidup. Namun, mereka tak tahu, Sobari sudah bergerak lebih cepat, menyusuri kegelapan menuju sarang yang lebih besar, pelabuhan, tempat dulah lautan dan dosa yang lebih besar menunggu. Malam itu, Sobari berdiri di tepi jembatan terminal, menatap ke arah laut yang hitam pekat. Angin membawa bau asap dan darah. Ia menggenggam pisau yang kini basah dan dingin di tangannya. "Rian," bisiknya, menatap ke arah langit gelap. "Ini baru permulaan." Dan di balik kegelapan malam itu, bayangan seorang ayah yang kehilangan berubah menjadi legenda hidup, pemburu keadilan yang tak mengenal ampun. Kabut tebal turun dari arah laut, menyelimuti pelabuhan kota pesisir itu seperti kain kafan raksasa. Kapal-kapal nelayan berderit, tali tambat berayun pelan, dan udara dipenuhi aroma garam bercampur solar. Di balik kesunyian itu, langkah kaki seseorang terdengar pelan tapi mantap. Sobari, dengan wajah dingin dan mata tajam yang menatap jauh ke arah gudang besar di ujung dermaga. Disitulah, dulah lautan, raja pelabuhan, menjalankan kekuasaan kotornya bersama para preman yang dulu menumpahkan darah anaknya. Malam itu, kabut bukan sekadar cuaca, melainkan tabir yang menyembunyikan seorang pemburu yang siap menagih nyawa. Selama beberapa hari terakhir, Sobari sudah mempelajari pola pergerakan para preman pelabuhan. Ia tahu kapan kapal datang, kapan truk pengangkut keluar, bahkan jam pergantian jaga yang paling sepi. Ia melihat mereka memukul kuli, merampas hasil tangkapan, menagih uang dermaga dengan kejam. Pemandangan itu membuat darahnya berdesir. Setiap wajah preman yang ia lihat, terasa seperti bayangan dulah lautan, bayangan dari orang yang telah membunuh Rian. "Kalian semua hanya cacing yang makan dari darah orang kecil," gumamnya pelan sambil mengencangkan genggaman pada pisau di sakunya. Malam itu, Sobari bergerak tanpa suara. Ia memutus aliran listrik ketiga gudang pelabuhan dengan tangannya sendiri, menggunakan kabel yang sudah ia pelajari letaknya sejak berhari-hari. Dalam sekejap, seluruh area tenggelam dalam kegelapan. Para preman panik, menyalakan senter dan berteriak mencari sumber gangguan. Dari balik kabut, mata Sobari memantulkan cahaya kecil, seperti binatang malam yang siap menerkam. Ia berjalan mendekat, bayangannya menyatu dengan kabut yang bergulung pelan. Preman pertama yang ia temui sedang menyalakan rokok di dekat peti kayu. Dalam sekejap, Sobari menyelinap dari belakang dan membekap mulutnya, menarik leher dengan tali baja hingga napasnya berhenti. Tubuh itu jatuh pelan, tak sempat menjerit. "Satu untuk Rian," bisiknya dingin. Ia melanjutkan langkahnya ke dalam gudang. 2 orang preman lainnya tengah bersenda gurau, tak menyadari bahaya yang mendekat. Sobari mengayunkan linggis, suara retak tulang terdengar seperti kayu patah. Mereka tumbang, meninggalkan genangan darah di lantai semen. Di tengah kekacauan itu, dulah lautan mendengar kabar bahwa beberapa anak buahnya hilang. Ia marah besar dan berteriak dari ruang kendali, "Cari dia. Si tua gila itu nggak mungkin jauh." Tapi Sobari sudah mempersiapkan segalanya. Ia membuka beberapa drum berisi bahan bakar dan mengalirkannya ke sepanjang lorong gudang, menyalakan sumbu yang terbuat dari kain. Api mulai menjalar pelan, menari di atas permukaan minyak, menyebar cepat seperti ular berapi. Para preman yang tersisa berlari ketakutan, sebagian terjebak di dalam kobaran api yang semakin besar. Ketika dulah lautan keluar dari kantornya, api sudah mengepung sebagian pelabuhan.
Dari balik kabut dan asap, muncul sosok tua dengan wajah berlumur abu, Sobari. "Kau!" teriak Dullah, matanya melebar. Tapi Sobari hanya menatapnya dingin. "Kau bunuh anakku di tempat ini. Sekarang tempat ini akan jadi kuburanmu." Dullah mengangkat pistol, menembak membabi buta, namun pelurunya tak mengenai sasaran. Dalam kekacauan, Sobari menyelinap dari sisi lain dan menghujamkan pisau ke dada Dullah dengan kekuatan penuh. "Ini, untuk Rian," bisiknya di telinga musuhnya yang meregang nyawa. Api membesar, membakar kapal dan gudang. Langit malam berubah merah menyala, menelan teriakan manusia dan bunyi kayu yang meledak. Sobari berjalan keluar dengan langkah tenang, tubuhnya berlumur darah dan jelaga. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Di belakangnya, pelabuhan itu runtuh, tempat lahirnya penderitaan kini menjadi tempat berakhirnya dosa. Di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar samar, tapi Sobari terus berjalan ke arah kabut, seolah lenyap ditelan gelap malam. Malam itu, laut memantulkan cahaya api dari pelabuhan yang terbakar. Orang-orang di kota pesisir terbangun, menyaksikan neraka kecil di ujung dermaga. Dan di antara bisik-bisik warga yang ketakutan, nama Asongan Berdarah kembali disebut, kali ini bukan hanya di terminal, tapi juga di pelabuhan. Namun bagi Sobari, itu bukan tentang nama atau ketenaran. Bagi dia, malam itu hanyalah keadilan yang tertunda, akhirnya ditegakkan oleh tangan seorang ayah. Kobaran api di pelabuhan menjilat langit malam seperti lidah iblis yang lapar. Asap hitam menutupi bintang, sementara angin laut membawa aroma anyir darah dan minyak terbakar. Sobari berdiri di tepi dermaga, tubuhnya berlumur abu, napasnya berat tapi matanya tetap menyala dengan bara dendam yang belum padam. Di belakangnya, pelabuhan itu kini hanya lautan api, tempat di mana para preman yang dulu menguasai hidup rakyat kecil kini menjadi arang. Namun di balik gemuruh api itu, Sobari mulai mendengar sirene polisi mendekat, bercampur dengan suara langkah berat pasukan yang datang dari segala arah. Ia tahu waktunya tidak banyak. Luka di bahunya masih berdarah akibat tembakan nyasar Dullah sebelum meregang nyawa. Tapi langkahnya tidak goyah. Ia melangkah menuju ujung dermaga, tempat terakhir sebelum laut terbuka. "Aku sudah menyelesaikan bagianku," gumamnya lirih, suaranya tenggelam oleh suara kayu yang terbakar. Di balik kabut, bayangan lampu-lampu polisi semakin jelas. Namun di dada Sobari, bukan ketakutan yang tumbuh, melainkan kelegaan. Ia telah menebus janji kepada anaknya, kepada semua pedagang kecil yang hidup dalam ketakutan. Namun malam itu belum berakhir. Dari reruntuhan gudang yang setengah terbakar, terdengar suara berat memanggil, "Sobari." Suara itu parau, penuh amarah dan nyeri. Ternyata, bukan hanya Dullah yang menjadi kepala preman pelabuhan. Masih ada satu lagi, Togar, tangan kanannya yang dijuluki bajak laut darat, seorang raksasa bertato dengan wajah separuh terbakar. Ia menyeret tubuhnya keluar dari kobaran api, membawa besi panjang di tangannya. "Kau pikir semua ini cukup untuk menebus anakmu? Ha! Kau sama kotornya dengan kami," teriaknya sambil melangkah terlatih. Sobari menatapnya tanpa gentar. "Bedanya, aku membunuh untuk keadilan, bukan untuk memuaskan perut." Mereka berdiri berhadapan di antara sisa api yang berkilat di permukaan air. Ombak menghantam dermaga, seakan ikut menyaksikan dua jiwa yang akan saling meniadakan. Togar mengayunkan besinya dengan amarah, tapi Sobari menangkisnya menggunakan linggis yang ia ambil dari reruntuhan. Suara logam beradu memecah malam. Pertarungan berlangsung brutal dan tanpa belas kasihan. Togar mendorongnya ke tepi dermaga, namun Sobari menangkis, menusukkan linggis ke perut musuhnya, hingga darah hitam menetes ke air laut. Togar tertawa pahit meski sekarat. "Kau tak akan bisa lari dari ini, Sobari. Dunia akan menyebutmu pembunuh." Sobari menatapnya, matanya bergetar di antara rasa bangga dan penyesalan. "Aku tidak lari, aku hanya menuntut keadilan yang mereka abaikan." Lalu, dengan satu dorongan terakhir, ia menjatuhkan tubuh Togar ke laut, di mana gelombang ganas menelannya dalam kegelapan. Darah di air menyebar pelan seperti tinta merah, sebelum hilang ditelan ombak. Polisi akhirnya tiba. Mereka melihat api yang melahap gudang, tubuh-tubuh tergeletak, dan seorang pria tua yang berdiri sendirian di ujung dermaga. "Turunkan senjata, angkat tanganmu," teriak seorang perwira. Tapi Sobari hanya menatap laut, wajahnya kosong. Dalam cahaya merah api, tubuhnya tampak seperti bayangan dari masa lalu yang tidak bisa ditebus. Ia melemparkan linggis ke laut dan mengangkat tangannya perlahan,
bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai bentuk perpisahan terhadap semua dosa yang telah ia pikul. Saat borgol melingkar di pergelangan tangannya, Sobari tersenyum samar. Keadilan tak selalu datang dari mereka yang berseragam, katanya pelan sebelum dibawa pergi. Di belakangnya, pelabuhan terus terbakar, menerangi langit dengan cahaya merah menyala, seperti neraka kecil yang menelan semua kenangan buruk. Orang-orang yang menonton dari kejauhan berbisik, menyebut nama Sobari Asongan, bukan lagi sebagai pedagang kecil, tapi legenda yang menentang ketidakadilan dengan darah dan api. Dan ketika fajar mulai menyingsing, laut perlahan tenang kembali. Asap mulai menipis, meninggalkan hanya abu dan bau arang yang pahit. Di tepi pelabuhan, hanya topi caping Sobari yang tertinggal, tertiup angin, mengambang di atas air, seolah menjadi simbol dari seorang ayah yang telah menukar hidupnya demi kebenaran yang dunia abaikan. Hari berganti, dan di balik jeruji besi yang lembab, nama Sobari menjadi bisik-bisik di seluruh negeri. Media menyebutnya Asongan berdarah, sebagian menyebutnya pahlawan rakyat, sebagian lagi mengutuknya sebagai pembunuh sadis. Tapi di dalam sel sempit itu, Sobari tidak merasa seperti pahlawan ataupun monster. Ia hanya merasa hampa. Setiap malam ia duduk di lantai dingin, menatap jari-jarinya yang bergetar, jari yang pernah menyuapi anaknya, kini menjadi alat pembunuh. Bayangan wajah Rian sering muncul di kepalanya, menatapnya dengan senyum kecil yang dulu menenangkan, namun kini terasa seperti penghakiman. Suatu pagi, seorang sipir muda datang membawa kabar bahwa beberapa pedagang kecil dari terminal dan pelabuhan datang menjenguk. Mereka membawa makanan, air, dan surat-surat ucapan terima kasih. Tanpa bapak, mungkin kami sudah lama mati kelaparan, kata seorang ibu tua dengan mata berkaca-kaca di balik kaca kunjungan. Sobari hanya menunduk, tidak bisa menatap balik. Aku tidak ingin ucapan terima kasih, ucapnya lirih, aku hanya ingin dunia ini berhenti menyiksa orang kecil seperti kita. Tapi di dalam hatinya, ada sedikit kehangatan yang menembus lapisan dingin rasa bersalah itu. Ia tahu, meski tangannya berlumur darah, perjuangannya tidak sia-sia. Namun tidak semua orang memandangnya dengan kagum. Beberapa pejabat yang bersentuhan dengan jaringan preman marah besar karena bisnis gelap mereka terbongkar setelah kasus Sobari merebak. Mereka menekan kepolisian agar memberi hukuman seberat-beratnya. Di balik persidangan yang ramai, wajah Sobari tetap tenang. Saat jaksa menyebutnya penjahat kejam, ia hanya menjawab pelan, "Aku tidak membunuh karena suka, tapi karena hukum kalian tidur terlalu lama." Kalimat itu membuat ruang sidang hening, hanya terdengar bisik-bisik kecil di antara wartawan dan penonton. Malam itu, di selnya, Sobari didatangi seorang napi tua bernama Pardi, bekas polisi yang dulu dipenjara karena menolak ikut suap. "Kau bukan penjahat, Bar," katanya pelan sambil duduk di sebelahnya. "Kau cuma orang yang sudah kehilangan semuanya," lalu menolak diam. Sobari terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Kalau keadilan harus ditegakkan dengan darah, apa bedanya aku dengan mereka?" Pardi hanya menatap langit-langit, lalu berkata, "Bedanya, kau menyesal. Mereka tidak." Kata-kata itu menusuk dalam, membuat Sobari terdiam semalaman, menatap cahaya lampu yang menembus celah jeruji seperti garis harapan yang samar. Beberapa minggu berlalu, di luar, kabar tentang Sobari memicu gelombang protes dan dukungan. Para pedagang kecil, sopir angkot, dan nelayan turun ke jalan, membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk Sobari." Mereka tidak meminta dia dibebaskan, hanya agar penguasa mau melihat kebenaran yang ia perjuangkan. Di dalam sel, Sobari mendengar berita itu dari radio kecil yang disembunyikan oleh Pardi. Ia tersenyum samar. "Mungkin akhirnya, suaraku terdengar juga," gumamnya lirih sambil menatap langit abu-abu di luar jendela kecil penjara. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, penjara mendadak ricuh. 3 napi bayaran dikirim ke blok tempat Sobari berada. Mereka adalah bekas anak buah preman pelabuhan yang ingin membalas dendam. Tanpa banyak kata, mereka menyerang Sobari di kamar mandi, memukulnya dengan besi tumpul. Darah berceceran di lantai, tapi Sobari melawan dengan tenaga terakhirnya. Meski tubuhnya renta, setiap pukulan yang ia berikan penuh makna, pukulan seorang ayah yang menolak mati tanpa perlawanan. Pada akhirnya, ia berhasil menjatuhkan mereka. Namun luka dalam di dadanya membuat napasnya semakin berat. Saat fajar menyingsing, sipir menemukan Sobari terbaring di lantai, tubuhnya bersimbah darah tapi wajahnya tenang. Di tangannya, tergenggam rosario kecil milik Rian yang selalu ia simpan di saku.
Bibirnya tersenyum tipis seolah ia baru saja bertemu anaknya di ujung jalan panjang. Dunia di luar heboh mendengar kabar kematiannya, tapi banyak yang menatap langit pagi itu dengan rasa hormat, bukan sedih. Karena bagi mereka, Sobari bukan mati sebagai penjahat, tapi sebagai simbol perlawanan rakyat kecil yang berani menantang tirani. Dan di dinding luar penjara, seseorang menulis dengan cat merah. Lebih besar dari darah Sobari menumbuhkan keadilan. Kematian Sobari menyebar cepat seperti angin membawa abu. Dari terminal hingga pelabuhan, dari gang sempit sampai warung-warung kecil, semua orang membicarakan Asongan berdarah yang mati di penjara. Namun anehnya, bukan ketakutan yang tumbuh di antara rakyat kecil, melainkan keberanian. Wajah Sobari dicetak di spanduk, di dinding-dinding kota, bahkan di kotak kayu pedagang kaki lima. Di bawah potret lusuhnya, tertulis kalimat sederhana, keadilan tidak perlu kaya untuk berjuang. Malam demi malam, obor dinyalakan di pinggir jalan, bukan untuk berkabung, tapi untuk bersumpah bahwa perjuangan Sobari tidak akan berhenti di balik nisan. Di terminal, bekas tempat ia berjualan asongan, para pedagang menggelar doa bersama. Anak-anak muda yang dulu takut bicara kini berani menentang pungutan liar. Mereka berteriak di depan pos preman yang dulu berdiri gagah, kami bukan budak lagi. Kami anak Sobari. Suara itu menggema, membuat banyak preman memilih kabur malam itu juga. Beberapa dari mereka bahkan menyerahkan diri kepada polisi, takut dengan kemarahan rakyat yang sudah membara. Dan untuk pertama kalinya, terminal itu terasa damai, tanpa ancaman, tanpa intimidasi, hanya suara pedagang yang tertawa lega. Sementara itu di pelabuhan, nelayan-nelayan kecil menolak membayar uang dermaga, yang dulu jadi alat peras kelompok dulah lautan. Mereka berdiri bersama, menatap aparat dengan tatapan berani. Kami hanya menuntut hak kami, seperti Sobari menuntut keadilan, kata seorang nelayan tua. Berita itu menyebar ke media nasional, memicu gelombang simpati yang tak terbendung. Nama Sobari menjadi simbol perlawanan, bukan hanya melawan preman, tapi juga sistem yang selama ini melindungi mereka. Bahkan sebagian polisi mulai mengakui, diam-diam, bahwa lelaki tua itu membuka mata mereka tentang siapa musuh sejati rakyat. Di antara mereka yang terinspirasi, ada seorang pemuda bernama Raffi, anak pedagang kaki lima yang dulu ditolong Sobari ketika dikejar preman. Kini ia menjadi juru bicara gerakan rakyat kecil, membentuk kelompok bernama Laskar Asongan. Raffi sering berdiri di atas becak tua milik almarhum Sobari, berbicara lantang di depan kerumunan, Bapak Sobari sudah menumpahkan darahnya agar kita bisa hidup tanpa takut. Sekarang giliran kita melanjutkan perjuangannya, dengan kata-kata, bukan pisau. Suaranya membelah udara sore, membuat banyak orang meneteskan air mata. Namun perjuangan baru itu tidak mudah. Pemerintah merasa terancam dengan gelombang rakyat yang mulai menuntut perubahan. Beberapa tokoh Laskar Asongan ditangkap, termasuk Raffi. Tapi sebelum ditangkap, ia sempat berkata di depan kamera, tangkap tubuh kami, tapi kalian tak bisa menangkap ide yang sudah menyalakan hati rakyat. Kata-kata itu viral, menyebar ke seluruh negeri. Bahkan murid-murid sekolah menuliskan nama Sobari dalam karangan tentang pahlawan, dan guru-guru membiarkan mereka, seolah mengakui bahwa keadilan memang kadang lahir dari tangan orang biasa. Sementara itu, di kampung halaman Sobari yang sunyi, makamnya menjadi tempat ziarah. Setiap malam Jumat, puluhan pedagang kecil datang membawa bunga, menyalakan lilin, dan berdoa dalam diam. Di atas batu nisan sederhana bertuliskan namanya, ada ukiran kecil, yang hidup untuk orang lain, tak pernah benar-benar mati. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan kenangan yang tak hilang. Dan di kejauhan, seorang bocah kecil duduk di bawah pohon dekat makam itu, menggambar wajah Sobari di kertas lusuhnya. Ini pahlawan bapak-bapak semua, katanya polos kepada ibunya. Sang ibu tersenyum haru, mengusap kepala anak itu. Iya, nak, dia cuma penjual asongan. Tapi hatinya lebih besar dari mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Kata-kata itu terbang bersama angin sore, menggetarkan langit yang mulai jingga. Di seluruh negeri, api perjuangan Sobari terus menyala, bukan lagi api dendam, tapi api kesadaran. Dari lelaki tua penjual asongan yang berani menantang dua kerajaan preman, lahirlah gelombang perubahan. Dan meski tubuhnya telah tiada, semangatnya kini hidup di dada setiap orang kecil yang berani berkata tidak pada ketidakadilan. Karena legenda sejati, tak pernah mati, hanya berubah menjadi cahaya di hati mereka yang tertindas. 2 tahun telah berlalu sejak kematian Sobari,
namun namanya masih hidup di setiap sudut negeri. Di tembok-tembok kota, wajahnya masih tergambar dalam mural berwarna merah darah dengan tulisan besar, "Suara dari yang tak didengar." Di sekolah-sekolah, para guru menceritakan kisahnya sebagai pelajaran tentang keberanian dan keadilan. Bahkan di terminal tempat dulu ia berjualan asongan, berdiri patung kecil dari besi bekas, menggambarkan seorang pria sederhana dengan caping di kepala dan dagangan di tangan. Di bawah patung itu tertulis, "Dari rakyat, untuk rakyat." Dan setiap kali angin berhembus melewati terminal itu, suara klakson dan teriakan pedagang terdengar seperti nyanyian penghormatan untuknya. Namun tidak semua orang bisa melupakan darah yang tertumpah. Ada sebagian pihak yang masih menyebutnya penjahat yang melanggar hukum, mencoba menutupi makna dari perjuangannya. Tetapi setiap kali mereka berbicara, semakin banyak rakyat kecil yang bersuara. Mereka tidak membela kekerasannya, tapi memahami alasannya. Di hati rakyat, Sobari bukan sekadar nama, melainkan luka yang berubah jadi kekuatan. Ia telah mengajarkan satu hal, bahwa keadilan sejati kadang harus lahir dari penderitaan yang panjang. Di pelabuhan yang dulu terbakar, kini berdiri pasar baru yang dinamai Pasar Rian, diambil dari nama anak Sobari yang menjadi alasan perjuangannya. Di sana tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada preman yang menindas. Para nelayan mengatur semuanya bersama, saling menjaga satu sama lain. Di dinding pasar itu, terpajang foto Sobari tersenyum dengan Rian di masa kecilnya, satu-satunya foto yang tersisa dari rumah lamanya. Di bawahnya, sebuah kalimat kecil terukir, "Aku hanya ingin anakku tumbuh tanpa takut." Kalimat itu kini menjadi semboyan rakyat kecil di seluruh penjuru negeri. Suatu hari, Raffi, pemuda yang memimpin Laskar Asongan, datang berziarah ke makam Sobari. Ia meletakkan bunga di atas tanah basah itu sambil berbisik, "Bapak Sobari, api yang kau nyalakan belum padam. Kami terus melanjutkannya, tapi dengan pena dan kata-kata, bukan darah lagi." Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga, seolah berbicara kepada roh sang pejuang yang kini tenang di alam sana. "Kami akan pastikan anak-anak nanti hidup di negeri tanpa ketakutan." Angin laut berhembus pelan, seolah menjawab dengan lembut, membawa harum bunga dan kenangan masa lalu. Di malam yang sama, di rumah tua Sobari yang sudah lama kosong, seorang wartawan muda datang untuk menulis buku tentang hidupnya. Ia menemukan catatan lusuh yang disembunyikan di bawah papan lantai. Tulisan tangan Sobari terpampang jelas. Lebih besar dari, "Aku bukan pahlawan, hanya ayah yang kehilangan anaknya karena dunia terlalu buta untuk melihat kebenaran. Jika suatu hari aku mati, jangan tangisi aku. Pastikan saja, tak ada lagi anak yang harus menanggung ketakutan seperti Rian." Mata wartawan itu basah saat membaca kalimat terakhirnya. Ia tahu, kisah ini harus diceritakan kepada dunia, bukan tentang kekerasan, tapi tentang cinta yang melahirkan keberanian. Beberapa bulan kemudian, film dokumenter berjudul Asongan Terakhir tayang di televisi nasional. Kisah Sobari menginspirasi jutaan orang, dari pejabat hingga rakyat jelata. Banyak yang menangis, bukan karena tragedinya, tapi karena kesadaran yang lahir dari kisah itu. Bahwa di balik setiap penderitaan rakyat kecil, ada nama-nama yang rela berkorban agar keadilan kembali hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, negara mengakui kesalahannya, terminal dan pelabuhan resmi dinyatakan bebas pungli dan dilindungi hukum. Fajar baru menyingsing. Di terminal tempat dulu darah tumpah, anak-anak kecil berlarian membawa dagangan ringan, tertawa tanpa takut. Seorang pedagang tua memandang ke langit dan berbisik, "Kau berhasil, Bar." Dunia akhirnya mendengar. Sinar matahari jatuh ke patung kecil Sobari, membuatnya berkilau seolah hidup kembali. Di sekitarnya, burung-burung beterbangan, membawa pesan dari seorang ayah yang berjuang sendirian melawan ketidakadilan. Dan sejak hari itu, kisah Sobari tak lagi hanya diceritakan di terminal atau pelabuhan, tapi di setiap hati orang kecil yang berani melawan kesewenang-wenangan. Karena meski tubuhnya telah lama mati, semangatnya menjadi api yang menuntun banyak jiwa. Ia bukan lagi asongan berdarah, ia adalah Sobari, suara dari mereka yang tak pernah didengar.